Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina maulana Muhammad خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله. صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ini ada hadiratnya juga ya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, wabil khusus para habaib, para alim ulama, para asatid, para kiai, para tim hadrah juga, yang mudah-mudahan mereka semua panjang umur, sehat wal-afiyah. Wabil khusus para habaib kita, orang tua kita, dan Habib Ali, Al-Habib Muhammad bin Zaid Al-Habsyi, dan juga muballigh kita Al-Habib Alwi bin Muhammad Al-Attas, dan para habaib yang lainnya yang tadi ramai di sini, teman udah pindah tempat semua. Mudah-mudahan mereka semua panjang umur, sehat wal afiyah. Wabil khususul khusus sahibul majlis Al-Habib Abdurrahman bin Mustafa, mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat wal afiyah. Dan kita semua yang hadir dalam peringatan Maulid Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus haul Sayyidil Walid Al-Habib Mustafa bin Husain As-Saggaf, mudah-mudahan kumpulnya kita, segala hajat kita dikabulkan oleh Allah, dosa kita diampunkan oleh Allah, rizki kita dimudahkan oleh Allah, mendapat rizki yang berkah, yang halal, yang banyak, yang manfaat, dan insyaallah di akhirat kelak mendapat syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberi kita nikmat yang sangat banyak, nikmat yang mulia, nikmat yang agung, nikmat yang istimewa. Utama nikmat paling istimewa adalah nikmatul Islam. Nikmat Islam, nikmat yang paling istimewa. Tatkala orang dalam hatinya ada iman dan Islam, merupakan nikmat yang sangat istimewa, dikarenakan ketika ia wafat mati, kemudian tetap ada balasannya dari Allah, tapi tetap nanti masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau orang meninggal dunia dalam keadaan kafir, sampai kapanpun gak bakal dapat nyicipin surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, terlebih lagi kita nikmat yang mulia, kita jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Muhammad SAW, nikmat yang paling besar, nikmat yang istimewa. Ni alhamdulillah kita bisa kumpul begini berkatnya Nabi Muhammad SAW. Kita bisa bermuajahah begini berkatnya Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, keistimewaan sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW merupakan khususiyah yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala Allah subhanahu wa ta'ala memberi banyak khususiyah untuk umatnya Nabi Muhammad, disebutkan dalam kitab Sabilul Iddikar lil Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, qala al-Imam Al-Wahab bin Al-Munabbih, Imam Al-Wahab bin Al-Munabbih menyatakan Nabi Allah Musa alaihissalam pernah membaca tulisan di Lauhil Mahfuz. Tertulis di Lauhil Mahfuz tentang keutamaan keistimewaan umatnya Nabi Muhammad. Dibaca oleh Nabi Allah Musa alaihissalam, umat yang setiap harinya melakukan sholat 5 waktu
setelah sholat 5 waktu diampunin dosanya oleh Allah. Ini Nabi Musa nanya kepada Allah, ya Rabb, umat siapa mereka? Kata Allah Subhanahu wa taala, ini hum ummatu Ahmad. Mereka umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibaca lagi oleh Nabi Allah Musa, umat yang setahun sekali melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan. Setelah puasa dosanya diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat siapa mereka wahai ya Rabb? Jadikanlah mereka umatku. Ini Nabi Musa kepengen khususiyat tersebut ada pada umatnya Bani Israel. Tapi tidak, kata Allah SWT, tidak wahai Musa, hum ummatu Ahmad. Mereka khusus untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Begitu banyak keutamaan keistimewaan khusus untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Dibaca lagi oleh Nabi Allah Musa, umat yang apabila melakukan satu amal soleh, melakukan satu kebaikan, melakukan satu sedekah, melakukan satu zikir, bisa dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilipat gandakan 10 kali lipat, bahkan 70 kali lipat, bahkan lipatan yang tidak terhitung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, umat siapa mereka? Ini istimewa banget. Jadikanlah mereka umatku, kata Nabi Musa. Tapi kata Allah SWT, tidak wahai Musa, hum ummatu Ahmad. Mereka khusus untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena umat terdahulu, amalnya mereka, ketetapannya mereka, apabila melakukan satu amal baik, pahalanya satu. Mau dimanapun, mau kapanpun amal tersebut dilakukan, pahalanya satu. Zikir sekali, pahalanya satu, zikir sekali. Tapi kalau umat Nabi Muhammad SAW, Allah beri khususiyah. Kita jadi umatnya Nabi Muhammad SAW ada kesempatan untuk bisa berlipat ganda pahala tersebut. Bisa karena waktu, bisa juga karena tempat. Ini khusus ada pada umatnya Nabi Muhammad SAW. Pahala yang dijanjikan oleh Allah berlipat ganda beda. Beda orang yang sholat di rumah sama orang yang sholat di masjid. Pahalanya beda apa enggak? Beda. 27 derajat orang sholat di masjid pahalanya, berjamaah di masjid, dibandingkan sholat sendirian. Beda orang yang sholatnya di masjid sini, ini masjid kan ya? Di masjid sini sama di Masjidil Aqsa Palestina. Sudah dijanjikan oleh Nabi kita Muhammad SAW 500 kali lipat pahalanya. Beda sama di sini. Beda orang yang sholatnya di Masjidil Aqsa dengan sholatnya di Masjidin Nabawi, masjidnya Nabi kita Muhammad SAW 1000 kali lipat. Kita ngucap tasbih di dalam Masjidin Nabawi satu kali aja subhanallah, pahalanya 1000 kali lipat. Beda orang yang sholat di Masjidin Nabawi sama di Masjidil Haram Mekah 100.000 kali lipat. Ini ada kelipatan pahala tersebut karena beda tempatnya. Semua tersebut karena beda tempatnya. Ada juga kelipatan pahala karena waktu. Beda orang yang melakukan amal soleh, ibadat di hari biasa sama di hari Jumat. Pahalanya lebih banyak di hari Jumat. Sayyidul Ayyam kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda orang yang melakukan amal ibadah di hari Jumat sama di hari haramnya bulannya Allah Subhanahu wa taala. Di hari lebaran, di hari Asyura, di hari nisfu Sya'ban, di hari Muharram dan hari-hari yang lainnya, pahalanya beda, lebih besar lagi. Beda lagi orang yang mengamalkan satu amal soleh di hari bulan haramnya Allah sama di bulan Ramadan, pahalanya lebih besar lagi. Beda lagi orang yang ngamalin di bulan Ramadan sama dia yang dapat di malam tersebut, malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada, lebih banyak daripada 1000 bulan. Ini kelipatan pahala berbeda karena waktu, dengan karena tempat dan juga karena waktu. Khusus ada pada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah
sangat beruntung dan beruntung bagi orang yang bisa dapat solat atau ibadah atau ngaji di Masjidil Haram Mekah pada malam Lailatul Qadar. Pahalanya udah nggak kehitung lagi. Nah, ini khususnya ada pada umatnya Nabi Muhammad SAW. Tatkala Rasulullah SAW bilang, kalau kita ngaji baca Al-Quran, setiap satu hurufnya mengandung pahala. Bukan satu pahala aja, wal hasanatu bi asyri amthaliha. Satu huruf bisa kelipatan pahala 10. La aqulu alif lam mim harf, bal alifun harf wa lamun harf wa mimun harf. Kata Rasulullah SAW, aku enggak bilang alif lam mim satu huruf, enggak. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Alif lam mim. 1 kali 10, 10 kali 3 berapa jadinya? 30. Ini kalau kita baca Al-Quran, satu huruf bisa dihitung 10. Tambah lagi kalau bacanya dengan niat yang baik, niat yang banyak, kelipatan pahalanya makin banyak. Baca Bismillahirrahmanirrahim dalam surat Al-Fatihah, ya. Bismillahirrahmanirrahim terdiri dari 19 huruf kali 10 udah banyak pahalanya. Dan terus setiap kita baca Al-Quran berulang-ulang kali, pahalanya pun terus berkali lipat. Ini ada khusus umat Nabi kita Muhammad SAW. Peluang untuk mencari pahala begitu banyak. Peluang untuk mencari pahala luas, di mana-mana kapanpun bisa. Ya inilah, makanya oleh karena itu kita jangan jauh-jauh sama Al-Quran. Kuncinya ada di Al-Quran. Baca Al-Quran, pahalanya banyak, menerangi hati kita, obat hati kita dan semuanya. Jangan sampai kita lalai terhadap Al-Quran. Ya. Al-Quran sering dibaca, jangan cuma dibaca pas Ramadan doang. Pas bulan Ramadan baru dibaca, paling awal-awal doang, sehari, 2 hari, 3 hari. Udah dekat lebaran sibuk nyari THR, udah dekat lebaran ya, sibuk belanja sana kemari, lupa Qurannya nggak hatam-hatam. Ditaruh tuh Quran di rumah di lemari sampai datang Ramadan depan baru diambil lagi. Nah ini sangat jauh sama Al-Quran. Jangan sampai kita umatnya Nabi Muhammad SAW jauh sama Al-Quran, sangat rugi ya. Jangan dibiarkan Quran di rumah kita berdebu, gak pernah kita baca. Sungguh yang sangat rugi. Ini pernah kejadian, ada salah satu ustadz ya, dia ngajar ke sana kemari, keliling ya, ngisi majelis sana kemari. Subhanallah, masyarakat setempat senang amani ustadz, antusias bikin kita ustadz bikin majelis keliling yuk. Ayo aja kata ustadz, boleh. Terus gimana? Nanti kita bikin rolling aja. Bulan ini di rumah fulan, bulan depan di rumah fulan, atau minggu ini di rumah fulan, pindah-pindah gitu. Semua masyarakat banyak yang suka sama nih ustadz, tapi ada satu rumah keluarga kurang demen sama nih ustadz. Biasa udah begitu ya. Biasa ada satu ustadz kampung didemenin banyak warga, tapi ada aja nanti yang nggak demen sama tuh ustadz tuh ada. Singkat cerita, mau nggak mau ya ikut aja udah ya. Mau nentang juga repot, nanti dimusuhin sewarga. Ikut udah. Sampai pada gilirannya ke rumah nih orang, waduh buka pengajian dah rumah kita nih, padahal saya kurang demen nih sama nih ustadz. Ya sudah nggak apa-apa, ikut aja udah. Kita buka rumah kita persilahkan warga semua untuk ikut majelis ta'lim. Bukalah pengajian situ sampai kelar beres semua, hadirin udah mulai pulang ya, ustadz tetap duduk di tempat duduknya. Ini sahibul bait, ingat sahibul bait ada ninggalin sekantong isinya duit dekat di samping ustadz, dekat di samping ustadznya. Akhirnya sahibul bait mau ngambil nggak enak, masih dekat sama ustadznya situ, takut nanti tersinggung atau ya udah biarin aja. Sampai ustadznya pulang, dicek duitnya nggak ada. Waduh, hilang nih duit.
Tuh kan, saya yakin ini ustadz yang ngambilnya nih. Dari awal memang saya udah nggak demen sama nih ustadz. Rupanya ya pura-pura jadi ustadz doang, tapi maling juga dia. Tapi ini orang nggak berani untuk negor, nggak berani untuk nanya. Mulai dari situ ini orang ya nggak demen sama nih ustadz. Pengajian tetap lanjut, minggu per minggu, bulan per bulan ya. Cuman ini orang nggak mau hadir majelisnya lagi. Tapi pada suatu saat yang namanya di rolling, balik lagi ke rumah dia. Waktunya ke rumah dia. Gak enak juga, mau nggak mau ya udah tetap buka nih majelis. Tetap buka rumahnya seperti biasa. Perjalanan majelis selesai, majelis tersebut sudah selesai, ustadznya masih belum pulang. Akhirnya ini Sahibul Bait bilang sama ustadznya, "Ustadz, iya kenapa? Ustadz ngelihat gak saya ada perbedaan?" "Oh iya," kata ustadz, "kamu sudah mulai jarang ikut hadir majelis taklim lagi." "Iya ustadz, memang saya begitu, karena saya tuh gak demen sama ustadz." "Kenapa?" kata ustadznya. "Saya tuh dari dulu gak demen sama ustadz. Waktu beberapa bulan yang lalu, kurang lebih sekitar 4 bulan yang lalu, ustadz ngajar di sini, di rumah saya ini ya, dan saya ada punya duit duduk di sampingnya ustadz dekat situ. Ketika ustadz pulang, duit saya nggak ada. Ini pasti ustadz yang ngambil. Ngaku aja udah." Kata ustadz tersebut, "Ya Allah, sampai sekarang belum ketemu." "Ya belum ketemu, ustadz yang ngambil. Jujur ngaku aja." Di situ ustadznya mulai sedih, nangis. Tuh kan, ketahuan deh, ngaku deh sekarang, pakai nangis segala. Udah maling ya maling aja. Akhirnya kata ustadz tersebut, "Saya nggak ngambil tuh duit." "Lah terus mana duitnya?" "Duitnya ada, saya taruh di bawah Al-Quran yang kamu taruh di lemari. Andai kata kalau kamu baca Quran tiap hari, kamu ambil tuh Quran, bakal kelihatan tuh duit. Berarti kamu ini udah 4 bulan nggak ngaji Al-Quran. Ini yang saya sedih, ini yang saya nangis. Coba sekarang lihat, dibuka lemarinya, diambil Al-Qurannya, ada duitnya di situ. Rupanya duitnya diamanin sama tuh ustadz, tapi ini orang lalai terhadap Al-Quran." Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sampai berlarut-larut kita ini lupa terhadap Al-Quran, terhadap ngaji. Nggak baca satu ayat pun Al-Quran, ini penyakit. Karena Quran adalah obat untuk hati kita. Pengen bersih hati kita, baca Al-Quran. Pengen luas hati kita, baca Al-Quran. Karena Al-Quran penenang jiwa kita, penenang hati kita. Rasulullah SAW gak lepas ngaji Al-Quran. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah keistimewaan, kelipatan pahala yang ada pada Al-Quran, dan juga amal-amal soleh yang lainnya khusus untuk umatnya Nabi kita Muhammad SAW. Dan termasuk Al-Quran pun juga khususnya untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, kembali ke cerita awal. Namun Nabi Allah Musa alaihissalam masih membaca terus tulisan yang di Lauhil Mahfuz, sampai pada akhirnya begitu banyak keistimewaan untuk umatnya Nabi Muhammad. Kata Nabi Allah Musa, "Ya Rabb, ya Allah, kalau ini untuk umatnya Nabi Muhammad SAW, maka jadikanlah aku umatnya Nabi Muhammad." "Kenapa wahai Musa?" "Karena aku melihat keistimewaan yang betul-betul tinggi, betul-betul istimewa, khususnya untuk pada umatnya Nabi Muhammad SAW. Saya kepingin jadi umatnya Nabi Muhammad karena bisa memperoleh pahala yang begitu banyak, anugerah yang begitu besar. Ya Rabb, jadikan aku umatnya Nabi Muhammad," kata Nabi Allah Musa alaihissalam. Namun kata Allah SWT, "Tidak wahai Musa, engkau sudah aku utus jadi Nabi dan Rasul untuk mengajarkan umatmu ini." Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, berapa banyak yang mesti kita syukuri kepada Allah tatkala Allah jadikan kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa kita pilih, tanpa kita minta, tanpa kita upayakan, tapi Allah jadikan kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah lahirkan kita menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah enggak ingin tersebut terhadap kita, mungkin kita udah lahir di zamannya Fir'aun, nggak tahu ikut Nabi Allah Musa atau ikut Fir'aun.
Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah peringatan Maulid seperti ini adalah mengajak kita, menegur kita untuk kita benar-benar ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus. Semua umat kita kalau ditanya mau masuk surga, mau masuk. Ada orang yang enggak mau masuk surga? Enggak ada. Semuanya ingin masuk surga. Tapi butuh tahu cara jalan ke surga itu gimana. Gimana pengen dapetin surga? Ada banyak jalan untuk bisa menuju surga. Tapi subhanallah, salafun salih, ulama kita, habaib kita banyak mengajarkan kepada kita untuk bisa cinta dan sayang kepada Nabi Muhammad SAW. Karena dengan modal cinta dan sayang kepada Nabi Muhammad SAW, ini adalah kekuatan yang paling kuat pengen bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya cinta, kuncinya mahabbah. Tatkala ada seorang badui menghampiri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis dinyatakan dalam kitab Riyadhus Shalihin, hadisnya sahih dalam bab taubah. Nyatakan orang badui menghampiri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyatakan, ya Rasulullah, al-mar'u yuhibbul qaum wa lamma yalhaq bihim. Wahai Rasulullah, seseorang apabila mencintai suatu kaum, apakah ia akan bersamanya? Kata Rasulullah SAW, al-mar'u ma'aman ahab yaumal qiyamah. Seseorang akan bersama yang ia cintai di hari kiamat kelak. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama, makna dari hadis tersebut, andai kata ada seorang hidupnya penuh dengan ibadah, sholatnya banyak, puasanya banyak, sedekahnya banyak, ibadatnya banyak, ngajinya banyak, tapi hatinya enggak ada cinta kepada Nabi Muhammad, takut nih orang mati dalam keadaan su'ul khatimah waliyadzubillah. Tapi kalau ada orang ibadahnya pas-pasan, wajib dia amalkan, haram dia tinggalkan, enggak banyak sholat sunnah, puasa wajib aja, Ramadan aja yang dia lakuin, ngaji seperlunya, tapi hatinya penuh cinta kepada Nabi Muhammad SAW, ini orang insya Allah masuk surga bareng Rasulullah SAW. Al-mar'u ma'aman ahab yaumal qiyamah. Sayyidina Anas bin Malik, sahabat Nabi kita Muhammad SAW, beliau menyatakan, wallah, demi Allah, aku tidak pernah merasa gembira dan senang ketika mendengar hadis Nabi Muhammad SAW segembira ini. Kenapa wahai Anas bin Malik? Ketika aku mendengar hadis al-mar'u ma'aman ahab, seseorang akan bersama yang ia cintai. Lalu kenapa Sayyidina Anas bin Malik? Naam, saya hidup di dunia, saya khidmah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya selalu ingin bersama Rasulullah. Alhamdulillah saya di dunia sering sama Rasulullah. Beliau Sayyidina Anas bin Malik yang selalu menyiapkan sandalnya Rasulullah, yang selalu menyiapkan siwaknya Rasulullah, yang selalu menyiapkan tempat wudunya Rasulullah. Kemanapun Rasulullah pergi dalam peperangan, beliau selalu ikut, selalu ada dekat dengan Rasulullah SAW. Tapi kata beliau, alhamdulillah aku bisa dekat di dunia, tapi gimana caranya aku bisa dekat di akhirat? Karena aku tidak punya amal seperti amalnya Rasulullah, tidak puasa seperti puasanya Rasulullah, tidak sholat seperti sholatnya Rasulullah, artinya tidak punya khusyuk seperti khusyuknya Rasulullah, tidak punya sedekah seperti sedekahnya Rasulullah. Bagaimana bisa masuk surga bareng Nabi Muhammad SAW? Ini beliau takut banget. Keinginan tingginya beliau bersama-sama Rasulullah di hari kiamat kelak, masuk surga bareng Rasulullah. Tapi gimana caranya? Punya amal tidak punya amalnya Nabi kita Muhammad SAW. Ketika aku mendengar hadis al-mar'u ma'aman ahab, kata beliau, inilah hadis yang benar mengembirakan. Kenapa wahai Sayyidina Anas? Karena aku benar-benar hanya cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena modal cinta itulah yang paling penting buat kita. Kita hadir dalam majelis maulid ini, mendengar sejarah Nabi kita Muhammad, mengenal tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu semua cara-cara perantara bagaimana kita bisa cinta kepada Rasulullah. Tak kenal maka tak sayang. Kenalkan dulu Nabi kita Muhammad, bagaimana perjuangan beliau ketika kita merasa susah,
ketika kita merasa bingung, ketika kita merasa sumpek dan lain sebagainya, cuman kita masih ada hati la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, bersyukur. Itu berkat perjuangannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sangat cinta sama kita, Rasulullah sangat sayang sama kita. Cuman seberapa kuat cintanya kita kepada Nabi Muhammad, seberapa kuat barometer cinta kita kepada Rasulullah SAW. Kalau kita benar-benar cinta kepada Nabi Muhammad, insya Allah kita masuk surga bareng Nabi kita Muhammad SAW. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan dengan perkumpulan ini Allah angkat derajat kita, Allah bukakan hati kita supaya kita makin cinta dan sayang kepada Nabi Muhammad, dan insya Allah mendapat syafaatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.